Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diko Novel Amin Saputra, melanjutkan video yang kemarin, pembahasan tentang tersangka. Kapan sih seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka? Yaitu harus adanya bukti permulaan yang cukup. Di dalam undang-undang di KUHP sendiri tidak dijelaskan apa sih bukti permulaan yang cukup tersebut. Kemarin saya kan mengatakan bahwa mengacu kepada pendapat doktrin. Nah, di sini saya juga coba baca-baca, ternyata bukti permulaan cukup itu bisa juga mengacu kepada perkap. Biasanya penyidik kan dalam melakukan proses kan ada peraturan Kapolri. Nah, di sini diatur di peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan. Di situ pasal 25, di situ ada 2 poin. Kapan cara menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yang pertama yaitu harus adanya minimal 2 alat bukti dan barang bukti. Poin yang kedua yaitu harus melalui tahapan gelar perkara terlebih dahulu. Yang berikutnya yaitu adanya putusan MK nomor 221 garing PUU strip X 11 garing 2014. Di situ di dalam pertimbangan hukumnya hakim menjelaskan tentang apa sih bukti permulaan yang cukup tersebut dan apa sih bukti cukup tersebut. Di situ mungkin buat referensi kepada teman-teman. Yang menarik di sini minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti yaitu apakah jenisnya atau jumlahnya, kualitatif atau kuantitatif, ya kan? Nah, di sini juga tidak diatur di dalam KUHP apakah kualitatif atau kuantitatif. Di sini di dalam praktiknya mungkin saya sedikit berdiskusi dengan teman-teman atau mengajak teman-teman belajar, mungkin mempunyai info terkait dengan ini bisa di komen di bawah. Ya. Di dalam praktiknya bukti permulaan yang cukup haruslah kepada jumlah alat bukti, bukan jenisnya. Karena kalau mengacu kepada jenisnya, hampir tindak pidana itu sulit untuk dibuktikan. Misalkan, contoh tindak pidana pelecehan seksual atau pencurian yang ringan, sifatnya sederhana. Contohnya pelecehan seksual aja ya. Misalkan di dalam ruangan atau di tempat umum ada seorang wanita yang lagi mengantri, di belakangnya ada 9 laki-laki, 10 laki-laki ya mengantri, tiba-tiba ada satu laki-laki yang iseng mencuel belakangnya, anggaplah bagian hal yang tidak patut lah untuk dipegang kecuali sama suami ya. Di situ 9 orang yang laki-laki yang di belakang melihat tindakan pria tersebut. Nah, di sini secara otomatis kan ada 9 saksi, ya kan? Kira-kira alat bukti apa saja yang dapat diajukan selain saksi? Kalau seandainya surat apa, ya kan? Pelecehan cuma dicoel aja kan nggak ada bekas. Visum nggak mungkin. Keterangan ahli apa yang mau diterangkan? Berikutnya keterangan terdakwa, mungkin dia tidak akan mengaku. Sedangkan CCTV dan sejenisnya itu hanya barang bukti. Sedangkan alat bukti dalam 184 mungkin teman-teman sudah tahu apa aja, ya kan? Nah, kalau seandainya yang diminta jenisnya, maka tindak pidana model seperti ini akan sulit untuk dibuktikan. Minimal 2 alat bukti harus diartikan adalah 2 jumlah alat bukti, bukan 2 jenis alat bukti. Karena kalau misalkan 2 jenisnya akan sulit tindak pidana itu dibuktikan. Mungkin teman-teman di sini mempunyai dasar hukum atau mungkin punya pendapat lain, apakah yang diminta minimal 2 alat bukti jenis atau jumlahnya, silakan komen di bawah ini untuk kita bisa belajar bareng. Semangat belajar dan terus bermanfaat untuk semua orang.